Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pertemuan ini kita akan membahas kuis gaya dan hukum Newton yang sudah anak-anak kerjakan di pertemuan yang lalu. Disimak baik-baik ya. Pertanyaan pertama, tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda dia menjadi bergerak dan sebaliknya, mengubah kecepatan dan arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda disebut gaya, ya jelas. Kemudian berikut yang termasuk gaya tak sentuh adalah gaya magnet. Pertanyaan selanjutnya, gaya adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Gaya disebut besaran vektor ya. Kenapa bukan besaran turunan? Karena di sini sudah ada clue-nya. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi besaran vektor. Gaya dilambangkan dengan huruf F besar ya, dari kata force. Satuan gaya adalah Newton. Kalau kilogram satuan massa, meter per sekon satuan kecepatan, meter per sekon kuadrat satuan percepatan. Gambar berikut bagaimanakah rumus resultan gayanya? F1 dan F2 searah, F3 berlawanan arah. Maka yang searah ini ditambah, dikurangi dengan yang berlawanan arah. Jawabannya adalah yang ini ya, opsi F1 ditambah F2 dikurangi F3. Next, bagaimanakah resultan gaya dari gambar berikut? Ini yang searah ditambah, kemudian dikurangi dengan yang berlawanan arah. 25 tambah 20 di sini 45, karena 50 lebih besar, maka 50 yang dikurangi 45 ya, hasilnya 5 ke arah gaya yang lebih besar, yaitu ke arah kanan. 5 Newton ke arah kanan. Dari gambar berikut, manakah yang memiliki resultan gaya paling besar? Nah, di sini memang tidak ada angkanya ya, tapi kan kita bisa melihat dari panjang garisnya. Panjang garis mewakili panjang gaya. Kira-kira mana garis yang menghasilkan resultan gaya paling besar? Kalau ini gimana ini ya? Opsi 2 juga tidak. Yang benar adalah opsi 4. Karena ada 2 garis gaya yang paling panjang itu searah. Kemudian ada 1 garis gaya yang pendek yang berlawanan arah. Jadi nanti hasil resultannya yang paling besar pasti ini, opsi 4. Next, berapakah gaya berat sebuah benda yang memiliki massa sebesar 500 kg jika percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per sekon kuadrat? Menggunakan rumus W sama dengan M kali gravitasi. Ya, W sama dengan M kali G. M-nya 50, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah 500. 500 apa? 500 Newton ya, karena gaya. Kecenderungan suatu benda untuk tetap mempertahankan kedudukan awalnya disebut kelembaman ya. Next, gambar berikut menunjukkan penerapan hukum 1 Newton ya, ketika direm mendadak, kemudian ini penumpangnya terpental ke depan. Jadi hukum 1 Newton. Nah, gambar ini menunjukkan penerapan hukum 3 Newton ya, karena ada gaya dorong sebagai gaya aksi, kemudian temboknya ini tidak bergerak karena sebenarnya tembok ini juga memberikan gaya reaksi sebesar gaya aksi. Jadi hukum 3 Newton ini ya, ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Seekor induk gajah mendorong anaknya masuk ke dalam sungai dengan hati-hati agar dapat meminum air sungai, merupakan penerapan hukum 2 Newton ya. Gaya yang diberikan harus sesuai dengan masanya ya, supaya percepatan yang dihasilkan juga sesuai, supaya tidak terlalu jauh terpental anak gajahnya ini. Jadi hukum 2 Newton. Yang ini persamaan matematis hukum 2 Newton adalah yang opsi 4 ya, opsi 4 ini. Opsi 1 hukum 1 Newton, ini hukum 3 Newton. Opsi 3 ini adalah rumus massa jenis ya, yang betul adalah opsi 4. Percepatan gerak benda dilambangkan dengan huruf percepatan ya, percepatan itu A kecil ya. Berapakah nilai A?
Nah, ini kita menggunakan rumus hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan M kali A. Nah, yang dicari di sini A-nya, ya. Maka A sama dengan sigma F dibagi M. Gini ya. Nah, F-nya 30, M-nya 5, 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, ini juga demikian, ini juga begitu ya. Berapakah percepatan yang terjadi? Pakai rumus hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Kalau mau mencari A, berarti sigma F dibagi M. Sigma F-nya ini F1 tambah F2, yaitu 30, sama seperti yang tadi, berarti 30 dibagi 5 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan gambar berikut, apabila percepatan yang terjadi sebesar 3 meter per sekon kuadrat, berapakah massa benda di bawah ini? Nah, sigma F sama dengan M kali A. Kalau kita mau cari M, berarti sama dengan sigma F dibagi A. Nah, di sini ada 3 gaya ya, yang searah ditambah 10 tambah 5, 15. Terus ini yang berbeda arah ini 30 Newton ke arah kanan, berarti 30 dikurangi 15. 30 dikurangi 15 itu 15. Ya, A-nya adalah 3 meter per sekon kuadrat, maka hasilnya 5 kilogram. Gambar berikut, jika benda di bawah ini bergerak dengan percepatan 2,5, berapakah nilai gaya B? Kita mencari nilai gaya B-nya berapa? Kita belum tahu. Ya, kita tulis saja rumus hukum 2 Newton-nya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, M-nya 40, M-nya 40, A-nya 2,5. Nah, ini sama dengan 100 ya. Kita punya sigma F sama dengan 100. Nah, dengan mengetahui sigma F-nya kita akan tahu B-nya berapa. Nah, berapa ini? 300 itu harus dikurangi yang 100 ditambah gaya yang B, kan gitu ya. Nah, sigma F-nya 100. Nanti B-nya ketemu. Berapa nih? B-nya sama dengan 100 Newton. Tuh. Terakhir, berdasarkan gambar berikut, jika keempat balok memiliki massa yang sama, balok mana yang percepatannya paling kecil? Balok mana yang percepatannya paling kecil? Kalau dari rumus sigma F sama dengan M kali A, atau kita disuruh cari percepatan, maka A sama dengan sigma F dibagi M, kan gini ya. Nah, masanya ini sama, maka masanya kita abaikan saja. Berarti untuk mencari percepatan yang diinginkan, kita melihat sigma F-nya saja. Kita lihat opsi A berapa ini? 15 ditambah 8, 23 dikurangi 10, ini 13 Newton berarti. Nah, yang ini 7 dikurangi 3, 4. Kalau ini 18 dikurangi 5 berarti 13. Kemudian ini 12 dikurangi 5 adalah 7 ya. Maka mana balok yang percepatannya paling kecil? Kita lihat sigma F mana yang paling kecil, yaitu yang C, opsi C. Nah, begitu anak-anak, semoga bisa difahami ya. Siap-siap untuk penilaian harian tentang